Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ya, hari ini siang juga, Pak. kita akan menyimak pemaparan aplikasi Point of Sales ya di bidang agriculture. Modulnya pengadaan barang oleh Rizky Rahardi Putra. Oke. Nah, Rizky di sini memaparkan mulai dari presentasi ya, motivasi kamu membuat aplikasi ini, dan nanti dilanjutkan dengan demo ya. Nah, mudah-mudahan yang menyimak ini dia eh, tertarik atau berminat, bisa bertanya banyak hal sehingga kita mendapat juga banyak perbaikan ya dan masukan. Oke, silahkan bisa dimulai. Iya, Pak. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Radi Waalaikumsalam Putra dengan NIM warahmatullahi. 6701. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi Point of Sale yang berfokus pada bagian pertanian dengan modul pengadaan. Nah, untuk latar belakang tersendiri itu saya melihat UMKM yang ada di lapangan itu, terutama yang berfokus pada pertanian itu, yang uh, UMKM itu juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Nah, namun dalam usaha itu UMKM terutama di bagian pertanian itu belum secara semua menerapkan teknologi. Nah, hal ini berdasarkan wawancara salah satu UMKM yang menjadi referensi saya untuk membuat aplikasi ini. Salah satunya itu ada PIMAT, yaitu salah satu toko pertanian yang ada di Bandung yang menjual berbagai jenis pupuk tanaman. Nah, yang saya wawancari untuk PIMAT ini, dia masih menggunakan manual dalam proses pengadaan di bagian saya, itu pengadaan yang belum menggunakan teknologi komputer sama sekali dalam proses pencatatan pengadaan, sehingga terjadinya itu duplikasi data saat pencatatan, dan pencatatan pengadaan itu belum akurat. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka dibuatlah aplikasi Point of Sale yang dengan modul pengadaan barang. Selanjutnya, untuk teknologi yang saya pakai untuk membuat aplikasi itu, yang pertama kali itu adalah ada mockup, yaitu Adobe XD. Itu bisa di-download dengan gratis di internet. Selanjutnya itu ada framework juga, itu framework kode bahasa pemrogramannya itu PHP. Nah, untuk editing kodenya itu saya menggunakan Visual Code, dan untuk database-nya itu saya menggunakan MySQL. Oke. Nah, Memakai mungkin metode apa? sekian penjelasan. Ya. Untuk memakainya itu memakai metode waterfall, Pak. Oke, coba ke slide yang utama, nggak slide utama aja, slide utama. Oh, slide, Ah, slide utama ini, Pak. coba slide ini presentasiin lagi coba dari ini. Ada animasinya itu ya, bagus ya, coba. Iya, Yaudah, fokus di sini aja. Jadi metode waterfall ya yang kamu gunakan ya. Ada pertama tahapan iya, Pak. requirement analysis ya dan specification. Iya, Pak. Yang kedua ada desain sistem, oke, dan proses Desain bisnisnya. sistem, ya. Yang ketiga Ya, implementation and unit testing. Yang keempat integration iya, Pak. and system testing. Dan yang kelima operation and maintenance Ya, ya. Oke, ya, ya. itu referensinya dari mana? Metode waterfallnya?
kebetulan saya mencari buku di OpenLib juga Pak, yang kebetulan juga lengkap di situ. Mm-mm. Itu bukunya itu buku Pressman yang membahas Benar. tentang pemodelan Pak. Oke, oke, bagus ya. Di Open Lib Telkom University ya. Uh, oke, Iya, lalu iya Pak. tadi ada motivasi atau latar belakang sudah. Sekarang silakan dilanjutkan ke mana demo aplikasi ya. Ya, aplikasi ya Pak. Mm-mm. Sudah muncul Pak. Ada, sudah. Si Pos Nah, Agriculture ya. ini ya, ini saya jelasin lebih awal lagi ya Pak. Ya. Nah, untuk awal pertama kali itu di bagian saya itu ada bagian mungkin bisa saya tampilkan di sini di Usernya ada bagian siapa aja nih? pengadaan. Usernya ada Itu ada empat Pak. Ada 4. super admin itu bisa jadi pengelola Ah, dan bagian kasir juga. Untuk yang nanti berhadapan dengan pembeli, langsung di intinya itu ada gudang dan di bagian saya itu fokus dengan pengadaan yang nanti berhubungan dengan supplier itu Pak. oke, berarti ada admin, ada kasir, ada Admin, gudang, dan ada gudang. supplier. Iya Pak. Oke ya, sip, silakan Nah, next. eh, nah untuk di bagian pengadaan itu ada bagian permintaan di sini, ada bagian pengadaan, bagian pengembalian, dan untuk pendataan kelola bagian supplier. Nah, untuk awal mula berjalannya aplikasi ini itu Mhm. melalui gudang. Kita logout dulu. Kita login sebagai gudang karena di bagian pengadaan itu terhubung dengan bagian gudangnya, Pak. Oke, oke. Nah, untuk di bagian gudang, semisal ini di bagian teman saya nih, Pak. Nah, itu yang membuat bagian gudang ini bagian teman saya. Hmm, Itu dia misal untuk yang nanti kehubung dengan bagian pengadaan itu bagian permintaannya itu Pak. oke, silakan Jadi disebut. misal pupuk asbes ini dia limitnya itu 10. Nah, nanti notifikasi jadi berubahnya merah atau apa gitu Pak. Nah, misal di sini bagian permintaan mintanya 10 jumlah minta, dan juga pupuk asban itu juga mintanya 10. Oke, oke. Misal 20 gitu. Nah, itu nanti di bagian Di bagian apa? Halo? gudang ini emang hubung Oh, koneksinya kamu ya di bagian apa? Nah, Belum, untuk belum. bagian pengadaan itu nanti yang diberikan pada bagian pengadaan itu masuk permintaan ini. Nah, misal ini kan Jumat ya Pak. Nah, masuk di sini. Nah, jika bagian gudang memberikan permintaan barang ini dia akan menampilkan di bagian pengadaan di bagian permintaan ini Pak. Nah, tugasnya pengadaan yaitu menghubungi bagian supplier guna. Nah, sebelumnya itu kita konfirmasi dulu di bagian supaya bisa memasok ulang apa dia tidak. Nah, sudah bersedia kita bisa memilih supaya nah, jika belum bisa nanti keterangan di sini itu diproses yang nanti keterangan ini akan kehubung ke bagian gudang yang tadi Pak. Nah, ini kita bisa
konfirmasi. Setelah konfirmasi tadi kita bisa uh, memasukkan harganya juga, misal 10.000 satuannya dengan supplier namanya Angga. Ini jika sudah diproses, maka bisa langsung kita cetak detailnya, Pak. Nah, dicetak detail ini tampilannya seperti ini. Nah, ini gunanya untuk supaya bagian pengelola itu mengetahui barang apa saja yang disuplai dan detail dananya berapa yang dibutuhkan gitu, Pak. Bisa jelas, Pak, ini, Pak? Oke, jelas. Iya. Nah, setelah itu, setelah detailnya ini kita juga bisa berikan kepada suppliernya supaya mengetahui lebih detailnya. Nah, tinggal kita menunggu suppliernya itu datang memberikan barang yang kita minta. Nah, itu pencatatannya itu bisa melalui di bagian pengadaan ini, Pak. Nah untuk ada dua fungsi, yaitu di pengembalian dan untuk pencatatan pengadaan barang yang nanti akan diberikan kepada bagian gudangnya. Nah, itu misal barangnya sudah sampai diberikan oleh kepada suppliernya. Nah, itu kita bisa catat, misal tadi ada 10. Ya, terus gimana? Selanjutnya gimana, Pak? Bukan, koneksinya entah di saya atau di kamu ya yang sedang ini ada masalah. Heeh. Oh ya, ini jelas, Pak. Ke Bapak jelas. Ya, jelas. Oke, heeh. Oke, sempat ini masih ada jeda nih. Ya, ini tadi, Pak. Oke, jumlah beli karung, 20, harga Oh, belinya. masih ada jeda, Pak. Oke, harga Saya jelas, beli. Pak. Ya, Oke ya, terus? 20.000 juga. 20.000 juga, Pak. Mm-mm. Nah, ini masuk ke bagian ini, Pak. Nah, di sini tuh kita bisa juga kelola pengembaliannya juga, Pak. Ya, Kelola pengembalian. pengembalian itu digunakan untuk mengantisipasi pengembalian itu digunakan untuk mengantisipasi supaya kita dalam tanda kutip itu nakal, Pak. Nakal itu kayak misal minta 10 itu ada cacat dan sebagainya gitu, Pak. Cuma istilahnya bukan refund ya. Kalau refund itu kan seakan-akan uang kembali gitu ya. Ini barangnya kan yang dikembalikan toh. Oh ya, Pak. Mm-mm. Terus? Ya, kita misal pilih Mm-mm. foto yang ini pemilihan bukti foto supaya emang betul itu cacat. Nah, itu kita Benar. simpan. Nah, untuk melihat lebih detailnya lagi itu di bagian pengembalian, Pak. Nah, ini dengan tanggal segini, dengan tanggal 26 Juni ini ada 5 jumlah pengembaliannya 5 dengan alasan itu cacat dengan ada buktinya juga, Pak. Oke. Nah, itu kita konfirmasi apakah bisa bagian supplier itu memasok ulang barang yang kita minta. Nah, jika bisa, itu kita bisa menghapus di detail pengembaliannya ini, Pak. Oke. Nah,
yang nanti pengadaan juga kembali seperti semula. Nah, ini kita sudah bisa mengirimkan data yang ke bagian gudangnya ini, Pak. Ini kita kirimkan ke bagian gudang. Nah, itu ada status juga barang sudah dikirim ke bagian gudang. Nah, itu bisa langsung kita cetak detailnya, Pak. Hmm, Nah, di detail ini digunakan sebagai arsip juga, sebagai tanggung jawab bahwa pengadaan ini sudah melakukan eh, pengadaan barang yang diminta sebelumnya itu, Pak, dengan di sini tanda tangan bagian pengadaan. Seperti itu, ya, Pak. oke. Nah, selanjutnya itu ada di bagian supplier juga, itu kita bisa menambahkan supplier yang ingin mensuplai barang kita sebelumnya. Kita bisa tambahkan juga. Oke, nomor telepon, ada email, dan ada alamat ya. Alamatnya juga, Pak. Mm-mm. Nah, ini nanti juga kesambungnya ke bagian pengembaliannya juga, Pak. Untuk detail-detail misal kayak Hmm, pengembalian, kita bisa mantau siapakah sih yang banyak mengembalikan barang ini. Itu nanti bisa di bagian pengelola itu bisa istilahnya mempertimbangkan bahwa selanjutnya saya nggak akan memasok yang ke sini lagi, ke yang lainnya aja gitu, Pak. benar benar. Dikarenakan kayak misal ada istilahnya kecurangan gitu, Pak. Misal dikasihnya taknya yang seperti ini malah dikasihnya yang cat dan sebagainya gitu, Pak. Benar benar. Bagus. Buat justifikasi pengambilan keputusan ya. Nah, iya, pengambilan keputusan itu, Pak. Nah, di sini juga ada di laporan pengadaan juga, Pak, untuk lebih detailnya gitu, Pak. Misal tanggal 27 sampai 28 itu transaksinya apa aja sih gitu. Kita bisa memilih tanggal juga sebelumnya itu, Pak. Mm-mm. Nah, ini untuk lebih detailnya, Pak, dengan pembelian berapa, dengan subtotal dan totalnya berapa, supaya pengelola itu jelas mengetahui gitu loh, Pak. Iya iya. Oke, bagus. Ada ininya. Selanjutnya di pengembalian juga ada sih, Pak, ini. Ini hanya saya isi dua aja sih, Pak. Kita bisa juga mencetak dalam seperti sebelumnya juga itu eh Nah, untuk lebih detailnya yang misal pengelola minta untuk mencetakkan tanggal sekian sampai tanggal sekian itu begini detailnya supaya mengetahui juga kan di samping kanan ini juga ada nama pensuplainya juga bisa kita lihat dengan tanggal sekian sampai tanggal sekian siapa sih yang mensuplai barang yang tidak sesuai dengan keinginan kita seperti itu, Pak. Oke, bagus bagus. Oke, sekarang tadi aktornya adalah PI Mart ya, UMKM. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Sudah, Pak, hanya selesai di bagian pengadaan seperti itu, Pak. Tadi banyak kok beberapa ini yang belum kamu perlihatkan ya. Entah mungkin pencarian ya, ada fitur delete, terus show gitu ya. Kan ini ada Oh, tuh show, terus supplier untuk mekanisme oh, lupa password mungkin, atau mungkin silahkan di explore dulu ya. Banyak nih aplikasinya oh. ya. Nah, di sini juga searching-nya itu kita gunakan
eh, data tabel yang kita bisa kopas di internet juga, itu kita bisa sesuai dengan tanggal Pak. Tanggal misal 24 Juni ada, kita bisa misalkan pencariannya itu harinya misal Jumat gitu. Nah, kita bisa muncul gitu Pak. Jadi eh, lebih simpel kepada pengelolanya juga Pak. Benar, benar. Nah, itu ada kan barusan. Jangan terburu-buru ya. Ini Ya explore Pak. aplikasi kamu. Jadi apa saja fitur-fiturnya, jangan anggap wah ini pasti tahu orang, enggak ya. Kita harus perlihatkan bahwa emang aplikasi ini kamu apa istilahnya sekarang tuh wadidaw ya, sangat sangat mantap ya. Ya Pak. Keren gitu. Nah, di sini juga kita bisa searching di filter misalkan tanggalnya juga Pak. Misal tanggal 26 Juni kita bisa lihat, dan di bagian bawah ini ada animation-nya juga supaya kita bisa melihat belakang-belakangnya. Kalau ditampilkan Itu semua kita bisa nggak tuh? transaksi Misalkan juga ini Pak. silakan Dan tampilkan misal 10 misalnya. ada juga kebetulan gimana Pak? Silakan Dilihat ya. 10. Nah, di 10 ini ah. show tabel. Nah, itu. Show tabel itu bisa digunakan 10 Mm, ataupun 25 untuk bisa kemudahan juga, kan ya. sesuai dengan kebutuhan juga. Sesuai dengan kebutuhan juga sih Pak itu. Benar, benar. Bagus. Oke, ini sama juga ya. Sama ini juga, sama juga sih Pak ini. Oke, kalau Show ada juga. pertanyaan nih dari saya nih ya, untuk pengadaan seperti ini ya, pengadaan barang, apakah ada metode tertentu yang Iya kamu Pak. pakai? Entah misalnya metodenya first in first out ya, atau mungkin last in first out, atau just in time, atau gimana nih permintaan barang yang kamu apa kerjakan di sini? Atau hanya berdasarkan ini ya, berdasarkan catatan permintaan, oke, dibuatkan untuk diadakan begitu ya. Nah, itu catatan dengan yang saya bikin ini sesuai dengan yang permintaan di bagian gudang, Pak. Masanya Hmm, yang di bagian gudang itu yang teman saya mengerjakan itu, dia bisa memantau semua, misal ini kita lalu, bisa memantau semua barang yang misal limit gitu, Pak. Atau bisa yang sudah minimum ya. disebut ada batas gitu, Pak. Iya benar. Masanya yang ya, batas minimum. Mungkin kita saya jelaskan dikit. Nah, begini Pak tampilan bisa jikalau ada batas minimalnya Pak. Limit Hmm, untuk limitnya jadi berubah menjadi pin gini Pak, warnanya itu tanda untuk di pasok ulang lagi Pak. iya. Nah, Oke, ini untuk dipasok ulangnya gini Pak. Lebih lebih detailnya ini di bagian teman saya ini Pak. Jadi mm, saya hanya menerima di bagian permintaannya saja sesuai dengan yang gudang minta gitu Pak. oke, oke, oke. Selanjutnya selanjutnya ada juga yang di super admin Pak. Di super admin itu dia mengelola mengelola misal bagian eh, usernya ini Pak, misal admin. Nah, dia itu bisa mengelola semua itu Pak, jadi super admin dan bisa mengelola user juga ini Pak, yang dimana misal ada nih karyawan yang lain yang masuk di bagian pengadaan, kita bisa menambahkan juga gitu. Oke ya, pengadaan ya, tambah user. Nah, ini ini khusus di bagian pengelolaannya saja gitu Pak. Mm, 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 Jadi bisa bisa mengenal semuanya dan bisa melihat detailnya juga di bagian sini Pak. mm, mm. Oke.
bisa juga menjalankan di pengadaan juga, semisal kalau di pengadaan itu belum eh, tidak ada pegawai pengadaan, bisa juga mengelola di pengadaan juga Pak, misal mencetak juga dan sebagainya itu, jadi lebih multifungsi gitu Pak. Benar-benar. Nah, bisa seperti ini juga Pak di bagian pengadaan di bagian yang Siapa dikelola yang oleh bagian super adminnya itu super Pak. admin? Paling apa? Setelah tabel itu yang paling bawah itu mengetahui siapa tuh? Apakah kepala bagian gudang atau keuangan atau siapa tuh? Seperti apa Pak? Ini pada Gimana Pak? apa tabel data pengadaan barang ya. Ketika kita sudah apa Iya. memilih cetak laporan, ini nanti akan diketahui oleh siapa? Bagian keuangan atau bagian gudang? Ya, gimana Pak? Oke, saya ulangi lagi ya. Pada laporan ya atau tabel data pengadaan barang, jelas? Halo? Tes, Rizky? Rizky? Tes, Rizky? Oke, ini nampaknya terkendala apa koneksi internet ya. Ya, apa? Ya, terkendala koneksi internet Ada nih sepertinya ya. jelas? Jelas. Nah, oke. Coba yang barusan pada laporan tabel pengadaan barang ya. Itu kan dilakukan tadi cetak laporan. Iya Pak. Nah, hasil cetak laporan itu nantinya akan diketahui oleh bagian gudang saja atau oleh keuangan. Nah, untuk di pengadaan ini bisa dijadikan arsip yang pertama itu di bagian pengadaan Pak, dan juga semisal untuk pengelola minta untuk coba tolong detailkan yang pengadaan tanggal segini kok, untuk mengecek adanya kejanggalan nggak untuk keuangannya gitu Pak, untuk pengeluaran ke bagian suppliernya itu Pak. Mm-mm. Oke, ada lagi mungkin fiturnya? Ada fitur lagi? Fitur lagi. Nah, untuk semisal awal-awal pertama kali ya Pak, untuk menggunakan aplikasi ini, itu kita pisahkan Pak, kita pisahkan untuk pembuatan akunnya Pak. Mm-mm. Untuk Boleh. akun dari pengelola itu kita pisahkan supaya ini mengantisipasi supaya nanti misal ada yang bagian lain itu masuk itu sebagai admin. Jadi di sini kita pemilihannya cuma admin saja Pak, yang dimana diketahui yang mengetahui untuk pembuatannya ini di bagian adminnya saja Pak, bagian pengelolanya saja Pak ini. Hmm. Tadi Jadi ya, ini hah? untuk khusus buat pengelola, yang lain itu tidak boleh. Ya Pak, gimana? Tadi yang untuk kelola user ya, yang penambahan entah data siapa, user pengelola, user kasir, itu dia nggak bisa apa Oh ya langsung Pak. seperti itu ya. Dia kan admin butuh semacam verifikasi atau lampiran verifikasi berupa berkas. Kenapa ada user yang ditambahkan gitu?
Paham? Oh, ada di bagian sininya gitu ya, Pak? Yang kelola user. Jadi untuk kedepannya ya, kalau seperti ini dari segi fitur sudah oke. Enggak, maksud saya gini, kalau diimplementasikan pada satu instansi, kalaulah user dia mau ada Ya, Pak. penambahan atau mungkin penghapusan atau hal yang lainnya, ada berkas pendukung yang menjadi acuan super admin melaksanakan hal tersebut. Begitu ya. Oh, bekas pendukung kayak misal kayak ID card gitu bukan ya, Pak? Bukan, maksudnya inilah kamu, saya perintahkan admin untuk menghapus user ini. Ini saya perintahkan kamu admin untuk menambahkan user ini, begitu ya. Jadi ada semacam apa ya, dokumen yang legalitasnya itu Oh, terjamin ya. dokumen Tapi legalitas gitu ya, Pak? sejauh ini sudah cukup untuk fitur kamu ya. Hmm, Misalkan nanti benar-benar iya, Pak. diimplementasikan, nah itu penting ya hal-hal seperti itu untuk diketahui. Oke. Eh, Hmm, oh iya, Pak. ya lalu coba perlihatkan ini database-nya kan, atau mungkin ada lagi nggak fitur lain? Untuk bagian pengadaan hanya itu sih, Pak. Itu aja ya. Silakan lihat database-nya ya. Iya, Pak. Database-nya. Oh, ini ya. Udah nggak apa, biarin, biarin aja seperti itu. Iya, Pak. Nggak apa, biarkan, biarkan. Ada Ya. kategori, detail pengadaan, Oh iya, Pak. supplier, penjualan, log gudang. Oh, ada historinya juga ya. Terlihat jelas, Pak, database-nya. Sangat jelas dan Nah, bisa untuk terbaca. kategorinya itu, oh ya, Oke, oke. Pelanggan, history data supplier. Eh, Oke, bagus. Tinggal nanti apa? Saya tetap diskusi ya. Kita open discuss. Kita terima beberapa, bukan beberapa ya. Semua kritikan, semua masukan kita terima ya. Lalu kita oh iya, Pak. diskusikan agar sistem kamu ini makin lebih apa ibaratnya lebih lengkap ya dan mampu Oh menangani ya, kendala-kendala eh, yang seharusnya bisa kita minimalisir ya. Begitu ya. oh iya, Pak. Iya, Pak. Heeh. Oke, ini menurut Rizky ini yang paling berkesan atau sangat apa ya ibaratnya Gimana, membutuh, Pak? yang paling berkesan ya, atau sangat butuh konsentrasi, sangat butuh fokus yang banyak di bagian apa saat membuat programnya atau pemodelan sistem atau perumusan masalah? Yang paling difokuskan itu lebih ke pembuatan sistemnya sih, Pak. Kita kan juga menyesuaikan yang di lapangan. Misal pengelola minta, ya ya udah yang simpel-simpel aja. Nah, kita juga memahami yang pengelola juga. Terus ya, oke, masih ada sama ya kendala koneksi lagi ini ya, koneksi internetnya ya. Hah? Gimana Rizky? Apa yang paling ini? Yang pengaplikasiannya itu agak Halo, tes? fokuskan juga Gimana? Maaf, di diulangi lagi. pemahaman untuk rumusan masalah. Yang kedua itu yang jelas, Pak. Maaf tadi ini apa namanya koneksinya terputus ya. Oh ya. Yang paling berkesan tadi butuh Nah, perhatian paling untuk banyak apa tadi? Saat menyamakan ya, menyelaraskan yang itu kemauan dari pihak di sana ya. Gimana?
ya, yang kita menyelaraskan pihak pengelola dengan kita pas membuat aplikasi ini, Pak, supaya mudah dipahami oleh pengelolanya itu, Pak. Hmm, Tapi paling emang membutuhkan tenaga di bagian codingnya itu sih, Pak. oke ya. Untuk pemodelan sistemnya ada masalah nggak atau sulit nggak tuh? Halo, tes. Ya, Untuk jelas, pemodelan Pak. Ya, pemodelan sistemnya gimana, Pak? apa ada kendala juga nggak? Ribet atau sulit atau gimana? Pemodelan sistemnya. Iya? Nah, kita kan pemodelan sistemnya itu kan menggunakan waterfall juga ya, Pak. Yang Mm-mm. pertama itu memang tahan wawancaranya dulu itu, Pak, yang mungkin sulit. Kita mencari juga yang bisa kita wawancarai siapa. Yang kedua itu kita membuat tampilannya, Pak, tampilan mockup di bagian Adobe XD-nya itu, Pak. Mm-mm. Selanjutnya itu kita di bagian coding. Nah, di bagian coding ini kita yang ada di lapangan itu akan membuatnya eh, tidak menggunakan GitHub gitu loh, Pak. Jadi agak kesusahan untuk saling ke-update kan kalau pakai GitHub kan selalu ke-update otomatis setelah kita mengganti codingan itu ya, Pak. Iya, heeh. Nah, itu kita tidak menggunakan GitHub. Jadi bikin dulu masing-masing nanti kita gabungin di satu tempat. Nah, susahnya di situ sih, Pak. Agak agak apa ya, dikuatin juga koordinasi dengan timnya itu sih, Pak. Hmm, oke ya. Ke ini dong, bagi-bagi resep bikin seperti ini. Apa pantang apa menyerah, tetap semangat gitu? Oh, untuk motivasi ya, Pak. Ya benar, penting ya ini ya. Sangat-sangat penting ya. Ya, untuk motivasi itu jangan pernah putus asa bagi teman-teman yang masuk kuliah ini. Saya juga dulu berpikiran malah pengen berhenti dulu sebentar karena teman-teman saya juga banyak yang istilahnya dalam tanda kutip itu kayak tumbang di awal gitu loh, Pak. Oh, Tapi saya lihat tapi saya lihat itu juga untuk usahanya itu kayak belum maksimal. Nah, makanya itu saya mencoba maksimal dulu supaya bisa, dan akhirnya juga sampai pembuatan aplikasi ini alhamdulillah juga bisa sampai sini sih, Pak, gitu. benar-benar ya. Ya, Kalau dulu kita yang jadi belajar motivasi itu apa? sih, Pak, Pernah yang belajar dilihat apa sih? teman-teman. Pemrograman berorientasi objek ya? Java ya? Oh, PBO, Pak. PBO. Gimana tuh dulu? Gimana PBO-nya? Iya, Pak. Kesan-kesannya? Nah, ya itu, Pak, ya kan banyak. Gimana? Wah, kesannya itu juga banyak sih, Pak. Kan saya juga belum belum paham PBO gitu loh, Pak. Nah, Oke. untungnya juga melakukan treatment itu yang sampai berulang kali itu juga alhamdulillahnya untungnya saya bisa. Nah, di situ pas treatment itu emang saya belajar sama teman juga sih, Pak. Jadi supaya tahu kayak membuat kayak gini gimana sih, membuat kayak gini gimana sih. Nah, alhamdulillahnya itu lulus gitu loh, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya gitu ya. Kalau emang di Iya. awal apa Iya. namanya kita dikagetkan loh ini apa? Iya.
ini konsep apa, ini bahasa apa ya. Iya, Benar. dikagetkan gitu. Ya harus kita dekati misalkan dengan cara Iya, baca di mana referensi ya, atau mungkin kita bet- coba langsung praktek iya, implementasi ya. Nah, itu agar untuk kita lebih mengenal ya, kayak gitu. Semua semua orang seperti iya. itu Kadang ya. juga di perkuliahan itu tidak semuanya diajarin juga. Iya, Mm-mm, jadi benar, kayak butuh tenaga lebih lagi untuk belajar lagi yang misal kita lihat YouTube atau di internet lebih lagi, kan benar, tidak benar. semua di kuliah disampaikan juga gitu. Oke, oke. Setelah ini rencana Rizky kemana nih Rizky? Untuk rencana ini saya mau mengimplementasikan juga Pak, terutama misal ini kan yang diminta di Bandung. Nah ini eh, saya implementasikan juga di bagian saya di rumah saya juga mengelola pupuk juga gitu loh Pak, kayak jual beli gitu Oke, kebetulan. Hmm, juga bisa ya, implementasikan di sekitaran rumah saya itu juga banyak yang membuat toko pertanian juga Pak. Udah lumayan besar juga, cuman pengelolaannya tetap manual gitu sih Pak. Nah mungkin yang jadi pertimbangan mereka itu pengen yang ada aplikasi, cuman kebanyakan itu menyewa gitu loh Pak, langganan hmm, gitu. oke, Nah pengennya ya membantu gitu. oke, oke, oke ya. Good luck ya untuk Rizky ya. Tetap semangat. Mudah-mudahan Iya Pak, apa yang ya ya tadi ya disampaikan, Pak. diniatkan, terlaksana, tercapai, dan ada semuanya diberi kemudahan ya. Amin amin Dan benar-benar amin. akan menjadi salah satu Rizky Ya untuk amin Rizky amin. Rahardi Putra. Benar ya? Amin ya. Oke, sekian dari saya. Iya Pak, ya Pak, amin ya 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 Benar ya. ya Oke ya, kita tutup ya. ya. Terima kasih juga Assalamualaikum. untuk sarannya Pak. Ya Ya, Pak. Ya terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.